Pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang tuntunan salat Idain. Alias Idain itu adalah dua hari raya. Di dalam agama kita hari raya umat Islam itu hanya dua, hanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Sementara yang lain itu hanya hari besar Islam. Pada 1 Muharram itu adalah hari besar Islam. 17 Ramadan hari nuzulul Quran yang diperingati, mungkin satu-satunya negara di dunia ini yang memperingati nuzulul Quran itu Indonesia, adalah hari besar Islam. Walaupun kemudian ternyata ulama berbeda pendapat tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada 27 Rajab, biasa kita kenal dengan Isra dan Mi'raj, itu hari besar Islam. Dan juga di Indonesia IPA libur ke Indonesia pada hari besar Islam. Ada 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah SAW. Walaupun juga 12 Rabiul Awal itu adalah hari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam sejarah juga ternyata Rasulullah SAW itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah dan juga wafatnya Rasulullah SAW. Tapi yang disebutkan sebagai hari raya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, maka dari Anas bin Malik sidongatongna orang Arab sebelum datangnya Islam itu, kana lahu yaumaini yal'abu wa ya'kuluna fi dzalikal yaum. Mereka mempunyai 2 hari yang tempatnya bersenang-senang dan bermain bergembira pada hari itu, yaitu hari Nairuz dan hari Mikhrajan. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, riwayatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah lori Madinah. Akonirna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada qad abadalakumullahu bi khairin min zalik. Purana naselenga Allah Taala 2 hari yang lebih baik daripada itu, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa hari rayanya orang Islam itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Juga menjelaskan kepada kita rimakadana pada hari itu kita itu bergembira, jangan memperlihatkan kesusahan. Kita memperlihatkan kegembiraan pada 2 hari itu. Makanya masyarakat muslimin, di antara sunnah-sunnah hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu kita pakai baju baru. Baju baru jadi taniana karena melokilo malepa. Memang sunnah memakai baju baru, sunnah memakai pakaian baru, sandal baru, semua kalau bisa baru. Bahkan laki-laki pada saat pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha disunnahkan memakai minyak wangi. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara umum kita memahami bahwa tuntunan Idul Adha atau Idul Fitri, 2 hari raya ini adalah di keduanya ada 2 salat. Di keduanya ada 2 salat sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam yang terkait dengan hari raya ini.
Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum yusalluna aidaini qabla al-khutbati. Kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jadi Nabi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, mereka salat di 2 hari raya sebelum khutbah. Jadi pelaksanaannya adalah salat dulu baru khutbah. Saya kira ini kita pahami masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang ada di 2 hari raya ini, amalan-amalan yang ada di 2 hari ini, yang pertama adalah memperbanyak takbir. Kita dianjurkan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha untuk memperbanyak takbir. Bahkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus hari raya Idul Adha, memperbanyak takbir ini jelas dimulai sebenarnya tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai selesai ini hari tasyrik. Tapi takbir ini, ya takbir hitungan 6 mulai diperbanyak tanggal 1, namanya takbir mutlak, yang tidak ada kesepakatan waktunya, kapan saja kita mau memotoroki matakabirki. Nasabayaro dasarnya adalah ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu indallah khairu min hadzal yaum. Tidak ada amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi takbir diperbanyak. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Hurairah sibawa Ibnu Abbas pergi ke pasar, lawi pasai matakabir iku pasai, membesarkan suara. Jadi laki-laki itu dianjurkan untuk membesarkan suara, membesarkan suara sehingga orang-orang yang ada di pasar juga ikut bertakbir, ya, ikut bertakbir dengan takbirnya Abu Hurairah sibawa Ibnu Abbas. Jadi masyarakat muslimin sambil berjalan mereka berdua bertakbir, macam ni tapi matakabir itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita di rumah memperbanyak takbir ini, kita mengerjakan naga kegiatan-kegiatan tak setiap hari memperbanyak takbir ini. Kemudian amal-amal saleh yang lain dicintai oleh Allah. Bahkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makutana sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada wala jihadun fi sabilillah. Apakah amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mengalahkan jihad di jalan Allah? Jadi jihad di jalan Allah, ya berjuang memusuh, berjuang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perang. Nama kutanis, apakah jihad di jalan Allah juga dikalahkan, itu dikalahkan oleh amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Nama kira Nabi wala jihadun fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah, walaupun jihad di jalan Allah dikalahkan juga, dikalah icotoiko amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi anfusihim wa amwalihim wa lam yarji'u bisalika min syai'. Kecuali dia tahu orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali, tidak ada yang kembali. Jadi yang mengalahkan amal saleh, ya, yang mengalahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal saleh di 10 hari pertama bulan Ramadan disebutkan hanya orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali. Dia mati, kemudian hartanya juga habis, tidak ada yang kembali. Hanya itu, sehingga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Amal saleh ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita perbanyak, dan itu zikir mutlak. Tapi ada namanya zikir muqayyad, zikir yang telah ditetapkan waktunya, atau zikir khusus. Yang mana zikir khusus ini? Zikir yang dilaksanakan sesudah salat. Ada edaran bupati kemarin, mereka pas sempat dibaca di sini, bahwa pelaksanaan takbir Idul Adha itu dimulai pada hari Arafah sesudah salat subuh. Ya, itu berdasarkan pertemuan bupati bersama majelis ulama dan ormas Islam, termasuk NU Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, bahwa takbir dimulai tanggal 9 Zulhijjah sesudah salat subuh. Jadi baja kopure teh mas sampaya subuh, mata takbir ini tawe kopure mas sampaya subuh di sini. Ya, di masjid-masjid lain. Apakah dasarnya? Ada masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di Tardi juga telah ada keputusannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni. Disebutkan walima rawahul Baihaqi wa Ad-Daraqutni, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Imam Ad-Daraqutni, annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da salati subuhi yaumi Arafah ila al-ashri akhir yaum ayyamit tasyrik. Sitongot-tonganna Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di hari Arafah sesudah salat subuh sampai sesudah salat asar di hari terakhir hari tasyrik. Hadis ini menunjukkan kepada kita masyarakat muslimin, takbir itu, takbir muqayyad ini yang sudah ditetapkan waktunya, imun rinna tungke sempaja wajie ia naritu mapa mulai subuh di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita sudah melaksanakan, sudah bertakbir sesudah salat subuh, kemudian sesudah salat duhur, kemudian sesudah salat asar, sudah salat maghrib, sampai hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kita kira-kira karena hari Selasa insyaallah kita lebaran Idul Adha, maka tanggal 11, 12, 13 Rabu, Kamis, Jumat asar terakhir takbir muqayyad. Jumat asar ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yang dilakukan menyambut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Khusus Idul Fitri, pelaksanaan takbir ini dilaksanakan sesudah salat duhur, walaupun pada malamnya juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Kemudian sesudah salat subuh bersama jamaah di masjid, walaupun sebenarnya ada perbedaan pendapat bahwa zikir ini dilakukan besar, memperbesarkan suara, tapi masing-masing ada juga yang pelaksanaannya dipimpin oleh imam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan sesudah salat duhur, sesudah salat asar. Jadi hanya satu hari di Idul Fitri. Sementara di hari raya Idul Adha pelaksanaannya itu 5 hari. 3 hari hari tasyrik, kemudian di tanggal 10 Zulhijjah sholat perenge dan hari Arafah. 5 hari kita bertakbir. Ya, walaupun selama ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum atau masih banyak yang belum melaksanakan. Mudah-mudahan pada pelaksanaan hari raya Idul Adha ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selama ini tidak dilakukan. Tapi mungkin saya perkirakan karena kemarin sudah ada edaran bupati dan ini juga hasil kesepakatan ulama kita, insyaallah pelaksanaannya akan dilaksanakan di masjid yang ada. Kemudian sunnah yang kedua masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
berhias dengan memakai pakaian-pakaian bagus dan wangi-wangian. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, poleri Ja'far bin Muhammad an abihi, poleri mbokna, an jaddihi, poleri nenena, jadi nenena Makdah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hairatin. Setengah-tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai burda. Burda itu pakaian wol bercorak buatan Yaman. Fi kulli Aidin, di setiap salat Id. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai wol yang bercorak Yaman di setiap salat Id. Ini menunjukkan sebenarnya masyarakat muslimin, ada kita kan biasa mengatakan, ada yang mengatakan ya Rasulullah memakai pakaian wol pakai itu adalah kain yang terbaik. Menunjukkan sebenarnya kita memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian hadis dari Zaid bin Al-Hasan, Said bin Hasan bin Ali napuadai rimakadana amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini an nalbasa ajwada min tajidu. Setengah-tengahnya nasuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaian kami yang terbaik yang ada. Wa an natatayyabu, kemudian kita diperintahkan juga untuk memakai wangi-wangian. Ma najidu, apa wangi-wangian yang kita dapatkan. Wa nadha bi asmani ma najidu, kemudian kita diperintahkan pada hari raya Idul Adha untuk menyembelih binatang kurban yang terbaik. Jadi ini masyarakat muslimin, hadisnya menunjukkan kepada kita disunnahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian. Nah, walaupun dalam hadis lain dianjurkan untuk perempuan itu tidak memakai wangi-wangian ketika berangkat. Kemudian sunnah yang ketiga, terkhusus untuk salat Idul Fitri dianjurkan kita untuk makan dulu baru berangkat. Jadi kalau salat Idul Fitri sunnah untuk makan dulu sebelum pergi ke lapangan atau sebelum pergi ke tempat salat Idul Fitri. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu an, qala, maka dari Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yaqulu tamarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak berangkat ke salat Id sebelum beliau memakan beberapa kurma. Ini anjurannya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Buraidah, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumul fitri hatta yat'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar melaksanakan salat Id sebelum dia makan. Wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli, dan tidak makan pada hari Idul Adha sampai selesai salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita di hari raya Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan dulu baru berangkat pergi ke tempat salat Idul Fitri. Sementara untuk salat Idul Adha de tomandre, nanti kembali dari salat Idul Adha baru kita makan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang mengatakan bahwa yang terbaik kita makan itu sembelihan. Ya roko gire tak na de pakapan napura gire. De panapura gire lisun ni pole masa panjang Idul Adha. Makanya budaya kita di Bugis ya roya biasa magire manu itawe. Nah, ya to naruyan, tapi jangan kita menganggap bahwa
Nasabah angkatopa has selama ini yang tertanam dalam diri saya. Wingera pertama saya tinggal di Pindrang, disuruh toka makroba. Di Panadapi tidak ada kemampuan untuk berkurban. Saya pengantin baru itu waktu. Nama kedama tuaku. Yang penting mapadara ko manuk tona. Sehingga ada kesannya seakan-akan kita berkurban juga dengan ayam. Padahal maksudnya rota sebenarnya adalah kita menyembelih sebagai bentuk kegembiraan kita di hari raya. Orang yang berkeluarga menurut Rota sudah dianjurkan juga untuk menyembelih. Sehingga ada paham yang muncul kemudian nama makurba manuk mitawe. Padahal Rota itu tidak bermaksud bahwa penyembelihan ini adalah kalau kita tidak mampu menyembelih kambing atau sapi maka cukup dengan ayam. Ya paham yang tertanam karena maksudnya orang tua kita itu tidak dijelaskan. Dia menjelaskannya maka dah bentuk kegembiraan kita itu sebenarnya di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kita menyembelih bentuk kegembiraan, bukan bagian dari kurban. Sehingga angkat maka dah pura nak makurba ya agama kurban manuk pura tu nak magiren. Ini tidak dihitung sebagai hewan kurban masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sunnah pada pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah dianjurkan berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan lain. Anjurannya adalah dianjurkan untuk pergi ke masjid atau ke tempat salat dengan berjalan kaki. Muhammadin bin Ubaidillah poleri Muhammad bin Abdullah bin Rafi min abihi poleri ambokna an jaddihi poleri nenena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'til aida masyian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat salat Id dengan berjalan kaki wa yarji'u fi ghairi tariqil ladzi ibtada fihi. Kemudian dia kembali melalui jalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini dianjurkan kepada kita untuk jalan kaki koma cawe masyarakat muslimin ya koma belai kita naik kendaraan di gamana idapi. Kemudian tapi disunnahkan juga ketika kembali memilih jalan lain yang bukan jalanan yang tadi kita lewati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dalam pelaksanaan Idul Fitri sebenarnya sesuai sunnah adalah pelaksanaan salat Idul Fitri secara umum di tempat yang bisa dihadiri seluruh umat Islam. Pada riolokan di pelaksanaan salat Idul Fitri tasid dimi okomi lapangannya hanya di lapangan. Tapi sekarang hampir semua masjid, apalagi memang ada anjuran bupati karena adanya penyakit pandemi corona, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat Id di masjid masing-masing. Bahkan anjurannya untuk membuka masjid masing-masing supaya tidak terjadi tempat berkumpul orang yang banyak. Sahabat tak buka mana yang masjid. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ummi Atiyah, poleri Ummu Atiyah al-Ansari, orang Ansar, qalat maka dia Ummu Atiyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrijal awatiqa. Nasuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, baik itu gadis remaja, al-awati gadis remaja, al-haid perempuan yang haid, watawatal khud, begitu pula wanita-wanita pingitan, wanita-wanita yang kita anggap biasa wanita pingitan, ya remakun remelo ipak boting ya cek biasa masuk. Perempuan-perempuan yang tidak keluar, diperintahkan semua keluar untuk menghadiri tempat salat Id. Jadi memang salat Id dianggap sebagai tempat bergembira, maka semua orang disuruh keluar.
Sehingga ini juga yang mendasari masyarakat muslimin. Nasabah sambungannya, fa ammal khaidu wa ya'tazilun al musalla. Tapi orang yang haid jangan dekat dari masjid. Wa yashhadun al khaira, mereka hanya menyaksikan kebaikan. Wa adawa mal muslimin, dia hanya menyaksikan kebaikan dan dakwah bersama orang-orang muslim. Jadi orang-orang yang haid itu tetap juga disunnahkan. Ini artinya masyarakat muslimin, karena perintah Rasulullah SAW, bagi orang haid insyaallah mendapatkan pahala Idul Adha atau Idul Fitri ketika dia juga memakai pakaian baru, memakai pakaian-pakaiannya keluar menyaksikan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Cuma orang haid diperintahkan untuk tidak mendekati tempat salat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga yang kemudian menjadi dasarnya ulama yang mengatakan bahwa salat Id itu bukan sunnah tapi merupakan satu kewajiban. Maina makadatai wajib, nasabah perintah bahkan sampai perempuan haid, anak-anak kecil, gadis-gadis remaja diperintahkan semua untuk keluar. Ini yang menjadi dasarnya, maka salat itu adalah wajib. Jadi jangan kita menganggap bahwa selama ini pahamnya maka sunnah, walaupun itu juga sunnah, kita tidak boleh menganggap enteng. Nasabah yasenge sunnah adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Paham kita kan selama ini sunnah, apabila dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ini kata-kata tidak apa-apa, angkan nama kutu kipigau isunnah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kira udah pi paletuk kaki, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Maka kita lang hadis yang insyaallah untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan sunnah-sunnah yang ada. Demikian, mari kita menutup dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.